Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisrayani. Saya salah satu mahasiswi jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 poin materi di mana ada potong kasar atau brushing, ada fiksasi, dan pematangan jaringan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sitohistoteknologi. Langsung saja, yang pertama potong kasar atau brushing. Proses potong kasar atau biasa juga disebut dengan trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Kenapa dikatakan proses kasar atau potong kasar atau brushing? Dikarenakan pada proses ini mikrometer telah diatur dengan ketebalan yang cukup tinggi, di mana ketebalannya itu dia mencapai 15 sampai 30 mikrometer. Selanjutnya, langkah-langkah dari potong kasar ini dia yang pertama yaitu tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Kemudian bukalah pengunci tuas dengan keadaan tuas pemutar. Kemudian gerakan roda pemutar secara perlahan sampai betul-betul blok jaringan sedikit sampai blok jaringan itu mengenai permukaan pisau. Kemudian tekan tuas pemotong jaringan. Nah, pada proses untuk mulai proses pemotongan jaringan yaitu dengan memutar roda pemotong kasar ini dengan searah dengan jarum jam. Lalu hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah mulai terbuka. Lalu lepaskan tuas dari pemotong kasar ini. Dan terakhir lepaskan tuas pemotong kasar. Kemudian sekarang difiksasi. Tadi kita sudah bahas masalah pemotong kasar atau brushing, sekarang fiksasi. Apa itu fiksasi? Fiksasi itu di mana proses untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika melepas tubuh. Nah, teknik fiksasi ini dia dapat mengawetkan bentuk sel dan organel sel sehingga dapat mendekati bentuk ketika masih di dalam tubuh. Nah, tujuan dari fiksasi ini dia itu memiliki tujuan yang pertama, dia dapat menjaga struktur dan komponen kimiawi, dia dapat mencegah kerusakan kematian pada jaringan atau sel, dia dapat juga untuk mengeraskan sel dan jaringan, kemudian serta memadatkan sel atau jaringan sebagai optikal diferensiasi, di mana efek pewarnaan serta dapat juga untuk menempelkan sel. Nah, prinsip fiksasi. Pada prinsip fiksasi ini dia memiliki 2 prinsip di mana yaitu koagulasi dan presipitasi. Koagulasi itu yaitu proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau perlakuan fisik sehingga bersifat netral dan dapat membentuk endapan. Kemudian presipitasi. Nah, pada proses presipitasi ini dia itu adalah pengendapan yang terjadi karena proses koagulasi sebelumnya. Nah, jadi dia itu pengendapan yang terjadi pada proses dari prinsip yang pertama tadi yaitu koagulasi. Presipitasi protein ini dia itu adalah pengendapan yang terjadi secara intrasel akibat dari penggumpalan yang parsial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam fiksasi ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada suhu, kemudian dimensi spesimen, penetrasi larutan, rasio volume terhadap spesimen, dan tingkat keasaman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi ini dia dapat diatur sehingga tidak mempengaruhi secara fatal pada proses kita melakukan fiksasi.
Nah, selanjutnya tahapan-tahapan pada fiksasi. Nah, pada fiksasi ini dia memiliki tahapan umum. Yang pertama dia itu adalah potong spesimen jaringan sama dengan ukurannya, di mana ukuran pada pemotongan ini tidak lebih dari 4 mikrometer. Kemudian rendamlah dengan larutan fiksasi, lalu tunggulah hingga tahap fiksasi sempurna, kemudian cuci dan siapkan untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Kemudian, nah, pada fiksasi ini dia ada namanya fiksasi histologi, di mana fiksasi histologi ini dia memiliki larutan. Kita di sini gunakan ada beberapa larutan. Salah satunya adalah formalin sebanyak 10%. Nah, formalin ini dia mampu untuk mempertahankan kadar pH netral dan dapat juga dan dia memiliki tekanan osmotik. Kemudian dia dapat juga untuk menyempurnakan fiksasi, dan masih ada lagi beberapa kegunaan dari formalin pada proses fiksasi histologi. Kemudian ada larutan Bouin. Nah, larutan Bouin ini dapat menetralkan. Dia dapat juga menetralkan lebih cepat 24 jam. Kemudian dia cocok untuk pewarnaan trikrom, dan kandungan pada Bouin ini 10% formaldehyde sama asetat. Nah, dan warna kuning pada Bouin ini dapat dihilangkan dengan perendaman alkohol sebanyak 70%. Nah, kemudian yang kedua ada fiksasi sitologi. Nah, tadi fiksasi histologi, sekarang sitologi. Nah, pada fiksasi sitologi dia terbagi menjadi 3, yang mana pertama adalah fiksasi basah. Apa itu fiksasi basah? Pada fiksasi histologi ini, fiksasi basah itu di sini sampelnya pasti basah dan juga lembab. Kemudian dia ini memiliki metode yang ideal, sehingga sampelnya itu sitologi ginekologi. Kemudian larutan yang digunakan pada fiksasi basah ini ada alkohol sebanyak 96%, dan dapat juga digantikan kalau misalnya nggak ada alkohol, dapat juga digantikan dengan etanol. Kemudian ada metanol absolut, eter, ada propanol dan isopropanol sebanyak 80%. Ada juga larutan denaturasi alkohol, dan ada juga dia ini menggunakan juga formalin based. Kemudian kedua adalah pada fiksasi basah ini ada pengganti, di mana yang disebut dengan fiksasi counting. Nah, fiksasi counting ini dilakukan dengan cara penyemprotan sediaan spesimen yang dibuat konvensional ataupun berbasis cairan. Jadi karena basah, jadi dia ini harus selalu berbasis cairan, sifatnya basah atau lembab. Kemudian ada alkohol yang telah ditambahkan polietileng glikol. Kemudian berikutnya fiksasi kering. Nah, pada fiksasi kering ini dia itu sediaannya itu dia dikeringkan terlebih dahulu di udara terbuka, dan dia juga bisa digunakan dengan cara dipanaskan atau hot plate. Dia dipanaskan agar kering. Kemudian dia ini manfaatnya dia pewarnaannya itu lebih cepat, kurang lebih 2-3 menit saja. Kemudian ada fiksasi khusus. Nah, fiksasi khusus ini fiksasi khusus itu dia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fiksasi Carnoy, di mana spesimennya ini dia hemoragik yang sangat baik, sehingga dapat melihat secara detail inti sel serta dapat juga mengawetkan glikogen. Kemudian ada yang kedua ada fiksasi cair.
Nah, fiksasi cair pada fiksasi khusus ini yaitu untuk pengamatan sel dalam kondisi segar, yaitu dia dapat mengamati sel parasit maupun mikologi. Kemudian hasil. Nah, di sini saya tidak paparkan ya hasil dari hasil fiksasi basah dan fiksasi kering. Jadi saya hanya bisa menjelaskan ya perbedaannya dari fiksasi basah dan fiksasi kering ini, di mana fiksasi basah ini dia tuh memiliki inti sel yang terlihat sangat jelas. Sementara pada fiksasi kering dia ini inti selnya itu tidak jelas, tapi ada targetnya. Target khususnya itu di mana dia itu dapat menghasilkan produksi mucin. Dia dapat memproduksi mucin. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah bahas masalah pematang kasar atau grossing, ada fiksasi. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas masalah pematangan jaringan. Nah, pada pematangan jaringan ialah di mana proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan yang kemudian digantikan dengan median yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga dapat dijadikan pemotongan terhadap jaringan. Nah, proses pada pemotongan jaringan ini terbagi menjadi 3, yaitu dehidrasi. Di mana dehidrasi ini dia tujuannya itu untuk menghilangkan air dan larutan fiksatif dalam jaringan. Kemudian clearing atau pembeningan, dia ini tujuannya untuk menghilangkan agen dehidrasi. Jadi proses pembeningan atau clearing ini dia dapat menghilangkan dari agen dehidrasi selanjutnya, yaitu dimana kan dehidrasi dia dapat kalau dehidrasi dia tadi menghilangkan air dan larutan fiksatif yang ada dalam jaringan. Sementara clearing pembening ini dia pembersihnya lebih bersih lagi, dimana dia dapat menghilangkan agen dari dehidrasi ini. Nah, terakhir dia filtrasi atau impregnasi, yaitu dia perendaman jaringan menggunakan cairan atau larutan parafin. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pematangan jaringan. Jadi ada faktor yang mempengaruhi pematangan jaringan, yaitu yang pertama ada igitasi, suhu, vikositas, ukuran jaringan, vakum, dan jenis-jenis jaringan. Nah, proses yang terjadi pada pematangan jaringan. Jadi ada beberapa proses lagi yang terjadi pada proses pematangan jaringan ini, yang yaitu ada dehidrasi, dimana tadi sedikit berbeda dari pembahasan sebelumnya mengenai dehidrasi, di mana dehidrasi pada proses pematangan jaringan ini, dia ini adalah reagen dehidrasi yang bersifat hidrofilik, dan dia dilakukan dengan bertahap. Konsentrasinya itu agar tidak terjadi kerusakan pada sel. Cairan yang digunakan pada proses pematangan jaringan ini, cairan yang digunakan pada dehidrasi ini, yaitu ada alkohol, aseton, metanol, isopromil alkohol, ada butanol, ada alkohol terdenaturasi. Nah, kemudian pembeningan ini dia ini bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Jadi dia ini perantara. Nah, cairan yang digunakan pada pembeningan ini ada cairan xylol, ada toluen, ada parafin, kemudian ada xylol substitusi, ada tidak menggunakan parafin, tapi kloroform, dia menggunakan kloroform, tidak menggunakan parafin. Kemudian ya infiltrasi. Nah, infiltrasi atau biasa juga disebut dengan impregnasi, dia ini adalah penggantian cairan jaringan dengan parafin yang bertujuan agar jaringan tersebut tidak mengalami
pengerutan sel akibat proses dari daring, sehingga morfologi dari sel itu tetap terjaga. Nah, reagen yang digunakan pada proses infiltrasi ini yaitu ada reagen lilin atau parafin. Nah, jadi itu reagen yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada embedding atau penanaman jaringan, yaitu dimana jaringan yang diambil dari kaset dan ditempelkan pada base mold, kemudian dituangkan parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada proses infiltrasi. Nah, tahap ini yang penting dalam proses ini adalah untuk mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Nah, jaringan ini dapat diorientasikan di tepi, di ujung, ataupun di permukaan, tergantung pada jenis jaringan yang kita akan tanam. Itulah proses yang terjadi pada pematangan jaringan. Nah, kemudian kami tiba di tahapan. Nah, tahapan-tahapan apa saja yang terjadi dalam proses penanaman jaringan. Jadi untuk penanaman jaringan kita menemukan tahap di mana yang pertama, tuangkan parafin cair ke base mold, kemudian posisikan jaringan dengan baik, lalu dinginkan dasar mold, lalu tutuplah dengan kaset jaringan, terus tuangkan parafin kembali hingga batas maksimal, kemudian didinginkan. Itulah proses pada penanaman jaringan. Nah, ini slide penutupan. Jadi ini slide terakhir ya pada tahap penanaman jaringan. Nah, selesai. Semoga bermanfaat pada materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa terus belajar walaupun dalam keadaan pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.